Kisah visioner yang mengubah Singapura dari kampung nelayan jadi negara superpower. Dia dianggap diktator kejam oleh kritikus, tapi juga jenius yang mengubah lumpur menjadi emas. Siapa sebenarnya Lee Kuan Yew? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Dari negara kecil tanpa sumber daya, Singapura menjadi raksasa ekonomi. Ini cerita di balik sosok kontroversial yang memimpin transformasi itu. Lee Kuan Yew dilahirkan pada 16 September 1923 di Singapura, yang pada saat itu merupakan bagian dari koloni Inggris di Selat Malaka. Ia berasal dari keluarga Tionghoa Peranakan, sebuah komunitas yang memadukan budaya Tionghoa dan Melayu, dan tumbuh dalam lingkungan multikultural yang sangat mempengaruhi pandangannya tentang pentingnya harmoni antar ras. Sejak usia dini, Lee menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Namun masa kecilnya terguncang ketika Jepang menduduki Singapura selama Perang Dunia II antara tahun 1942 hingga 1945. Pendudukan ini merupakan periode yang brutal, ditandai dengan kekerasan, kelaparan, dan penindasan. Bagi Lee, pengalaman ini bukan hanya trauma pribadi, tetapi juga pelajaran geopolitik yang mendalam. Ia menyaksikan bagaimana kolonialisme Inggris gagal melindungi rakyatnya, sementara kekuasaan Jepang yang represif justru menunjukkan efektivitas kendali negara, walau dengan cara yang keras. Dari sini terbentuk dalam dirinya sebuah prinsip, bahwa suatu bangsa tidak boleh bergantung pada kekuatan asing, melainkan harus mandiri, tangguh, dan dipimpin secara disiplin. Setelah perang usai, Lee melanjutkan pendidikannya di Raffles College, cikal bakal dari National University of Singapore, dan kemudian berhasil memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi hukum di Fitzwilliam College, Universitas Cambridge. Di Cambridge, Lee tidak hanya meraih gelar kehormatan di bidang hukum dalam waktu singkat, tetapi juga menyerap berbagai pemikiran politik dan ekonomi dari dunia barat. Ia mengagumi efisiensi kapitalisme Inggris dan ketertiban sistem hukum di Inggris, namun ia juga menyimak dengan serius gagasan-gagasan sosialisme yang sedang berkembang kala itu, khususnya gagasan tentang keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap kaum miskin. Ia menjadi bagian dari generasi pasca perang yang meyakini bahwa dunia lama yang ditandai oleh kolonialisme dan kesenjangan sosial harus digantikan oleh sistem baru yang lebih adil dan berdaulat. Kembali ke Singapura pada 1950, Lee segera bergabung dalam dunia hukum dan politik. Namun ia bukan sekedar pengacara, ia memiliki misi yang jauh lebih besar, membebaskan tanah kelahirannya dari cengkraman kolonialisme dan mengangkat rakyatnya keluar dari kemiskinan. Bersama tokoh-tokoh progresif lainnya, ia membentuk Partai Aksi Rakyat atau People's Action Party atau PAP dan memulai perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Dengan visi yang tajam, gaya retorika yang cerdas, dan tekad yang tak tergoyahkan, Lee Kuan Yew perlahan mengukir jalannya sebagai arsitek utama berdirinya Republik Singapura yang modern. Pada tahun 1954, Lee Kuan Yew bersama sekelompok kaum intelektual, buruh, dan aktivis nasionalis mendirikan Partai Aksi Rakyat, sebuah partai politik yang membawa semangat perubahan dengan ideologi sosialis moderat. PAP lahir dari semangat zaman, antikolonialisme, nasionalisme Asia, dan keinginan kuat untuk membangun masa depan yang mandiri dari cengkraman kekuasaan Barat. Dengan kecerdasan retorika dan kemampuannya membangun aliansi lintas kelas sosial, Lee dengan cepat menarik simpati masyarakat akar rumput, terutama dari kalangan kelas pekerja dan serikat buruh. Dalam pemilu lokal pertama yang bebas, PAP meraih kemenangan besar menjadi simbol harapan bagi rakyat Singapura akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Namun, jalan menuju kemerdekaan penuh tidaklah mudah. Pada 1963, Singapura memutuskan untuk bergabung ke dalam Federasi Malaysia bersama dengan Malaya, Sabah, dan Sarawak. Lee Kuan Yew melihat integrasi ini sebagai strategi geopolitik dan ekonomi yang penting, cara untuk menghindari isolasi dan menjamin keberlangsungan ekonomi Singapura yang kecil dan miskin sumber daya alam.
Namun penyatuan ini ternyata memunculkan ketegangan yang lebih dalam. Di balik layar, perbedaan ideologi dan struktur ekonomi antara pemerintah pusat Malaysia dan pemerintah Singapura mulai meruncing. Konflik etnis antara mayoritas Melayu di Malaysia dan etnis Tionghoa di Singapura semakin memburuk, apalagi setelah Lee secara terbuka mendorong gagasan Malaysia untuk semua rakyat Malaysia. Sebuah seruan yang ditafsirkan sebagai ancaman terhadap dominasi politik Melayu. Situasi memanas hingga akhirnya pada 9 Agustus 1965, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman secara resmi memutuskan untuk mengeluarkan Singapura dari federasi. Keputusan ini datang sebagai pukulan telak bagi Lee Kuan Yew yang percaya bahwa integrasi dengan Malaysia adalah satu-satunya jalan realistis bagi kelangsungan Singapura. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung, Lee terlihat menahan air mata saat mengumumkan bahwa Singapura kini menjadi negara merdeka, bukan karena kemenangan perjuangan, tetapi karena penolakan dan keterpaksaan. Ia menyebutnya sebagai perceraian yang pahit, a moment of anguish. Sebuah peristiwa yang mengguncang bukan hanya dirinya secara pribadi, tapi juga masa depan seluruh bangsa Singapura. Namun justru dari titik inilah dimulai babak paling monumental dalam sejarah kepemimpinannya. Lee Kuan Yew yang dihadapkan pada kenyataan pahit, kini memimpin sebuah negara kota kecil tanpa pasokan air sendiri, tanpa tentara, tanpa kekayaan alam, bahkan tanpa jaminan pengakuan internasional yang kuat. Tapi dari kekosongan itu, ia membangun visi besar dan ia bertekad membuktikan bahwa meskipun kecil, Singapura bisa menjadi negara yang kuat, modern dan dihormati dunia. Warisan masa kecil dan pendidikannya, disiplin ala Jepang, pragmatisme Barat dan semangat anti-kolonial menjadi fondasi kepemimpinannya. Dalam waktu 3 dekade, ia membuktikan bahwa Singapura bukan hanya bisa bertahan, tapi juga bisa menjadi raksasa ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Lee Kuan Yew mengubah pelabuhan Singapura menjadi hub global dengan menarik investor asing melalui insentif pajak 0% untuk kapal-kapal internasional. Strategi ini sukses menjadikan Singapura sebagai pelabuhan tersibuk kedua di dunia setelah Shanghai. Tidak berhenti di situ, Lee Kuan Yew juga secara agresif membangun industri high-tech seperti semikonduktor dan farmasi. Di bidang infrastruktur, Lee Kuan Yew melakukan terobosan dengan reklamasi tanah besar-besaran, memperluas wilayah Singapura sebesar 25% sejak kemerdekaan. Proyek ambisius seperti Marina Bay dan Bandara Changi dirancang untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sistem transportasinya yang terintegrasi, terutama MRT, kini diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia, tepat waktu, bersih, dan efisien. Lee Kuan Yew juga terkenal dengan sistem hukum tanpa kompromi. Ia menerapkan zero tolerance terhadap korupsi dengan memberi gaji menteri tertinggi di dunia, yaitu sekitar 1-2 juta US dollar per tahun, sekaligus hukuman berat bagi pelaku suap. Kebijakan kontroversial seperti denda buang sampah sembarangan dan larangan permen karet mungkin ditertawakan dunia, tetapi berhasil menciptakan disiplin masyarakat dan lingkungan yang bersih. Pendidikan menjadi prioritas utama Lee Kuan Yew. Ia membangun sekolah negeri gratis dengan kurikulum berbasis sains dan bahasa Inggris untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif. Visinya tentang teknologi membuat Singapura menjadi salah satu pelopor riset bioteknologi dan kecerdasan artifisial sejak tahun 1990-an, jauh sebelum negara lain menyadari potensinya. Dengan kombinasi pragmatisme ekonomi, disiplin keras, dan visi jangka panjang, Lee Kuan Yew membuktikan bahwa sebuah negara kecil tanpa sumber daya alam bisa menjadi raksasa finansial dan teknologi. Warisannya masih sangat terasa hingga hari ini, di mana Singapura tetap menjadi contoh sukses pembangunan negara di abad ke-21. Di tengah peta geopolitik dunia yang didominasi negara-negara besar, Singapura telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Negara kota seluas 730 km persegi ini bukan hanya sekedar titik kecil di peta, melainkan sebuah pusat pengaruh global yang dibangun melalui kombinasi kecerdasan strategis, kekuatan ekonomi, dan diplomasi yang lihai. Dari segi militer, Singapura mengadopsi filosofi kualitas mengalahkan kuantitas. Meski hanya memiliki 72.500 personel aktif,
jumlah yang tergolong kecil dibandingkan negara tetangga seperti Indonesia atau Malaysia. Angkatan bersenjatanya termasuk yang paling maju teknologinya di Asia. Kekuatan udaranya diperkuat oleh armada pesawat tempur generasi terbaik seperti F-35B dari Amerika, sementara pertahanan cybernya mampu menangkal serangan digital dari negara-negara besar. Sistem wajib militer selama 2 tahun dan pasukan cadangan yang terlatih dengan baik menjadikan Singapura seperti Swissnya Asia. Netral secara politik, tetapi siap berperang kapan saja. Di bidang ekonomi, prestasi Singapura benar-benar luar biasa. Selama lebih dari 1 dekade, negara ini konsisten menduduki peringkat pertama dalam kemudahan berbisnis versi Bank Dunia. Kekuatan mata uangnya bahkan melampaui dolar Amerika Serikat, mencerminkan stabilitas ekonomi yang mengagumkan. Sebagai pusat keuangan global, Singapura menjadi saingan berat Hong Kong dan Zurich dalam hal aliran modal internasional. Pelabuhannya yang megah sebagai yang tersibuk kedua di dunia setelah Shanghai menjadi bukti nyata dominasinya dalam perdagangan global. Keunggulan diplomasi Singapura mungkin yang paling mengesankan. Di tengah ketegangan Amerika Serikat dan China yang semakin memanas, negara ini berhasil memposisikan dirinya sebagai penengah yang dipercaya kedua belah pihak. Peran ini tercermin dari menjadi tuan rumah pertemuan bersejarah seperti KTT Trump dan Kim Jong-un pada tahun 2018. Sebagai anggota ASEAN yang juga memiliki hubungan erat dengan Amerika dan Eropa, Singapura menjadi semacam jembatan antara dunia barat dan timur. Namun, di balik semua keunggulan ini, Singapura tetap menyimpan kerentanan. Ketergantungannya pada impor bahan pangan, air, dan energi membuatnya selalu waspada terhadap gejolak global. Masalah demografi dengan populasi yang menua dan tingkat kelahiran rendah juga menjadi tantangan serius di masa depan. Pada akhirnya, kisah Singapura adalah bukti nyata bahwa ukuran geografis bukanlah penentu utama pengaruh suatu bangsa. Melalui kombinasi visi kepemimpinan yang jelas, kebijakan yang tepat, dan pemanfaatan posisi strategis, negara kecil ini telah berhasil menciptakan pengaruh yang jauh melampaui ukuran fisiknya. Keberhasilan Singapura menjadi studi kasus yang menarik. Apakah model ini bisa ditiru negara lain? Ataukah ini adalah keajaiban yang hanya bisa terjadi sekali dalam sejarah karena kombinasi faktor waktu dan tempat yang tepat? Warisan Lee Kuan Yew sebagai arsitek Singapura modern adalah cerita penuh kontras. Kisah tentang transformasi luar biasa dari sebuah pulau kecil tanpa sumber daya menjadi negara adidaya ekonomi, namun dibarengi dengan kontroversi terkait kepemimpinan yang keras dan cenderung otoriter. Bagi banyak orang, Lee adalah simbol kemajuan. Tetapi bagi sebagian lainnya, ia adalah lambang dari demokrasi yang ditekan atas nama stabilitas dan efisiensi. Tak bisa dipungkiri, pencapaian ekonomi di bawah kepemimpinan Lee sungguh luar biasa. Ketika Singapura merdeka pada tahun 1965, pendapatan per kapitanya hanya sekitar $500 Amerika Serikat. Namun dalam beberapa dekade angka itu melonjak menjadi lebih dari $60.000, menyaingi negara-negara barat. Lee membangun fondasi kelas menengah yang kokoh dengan tingkat pengangguran yang sangat rendah, bahkan hampir tak pernah menyentuh angka 2%. Salah satu kebijakan paling sukses adalah sistem perumahan publik atau HDB yang membuat sekitar 90% warga Singapura memiliki rumah sendiri. Bagi banyak negara, angka ini adalah mimpi yang jauh dari kenyataan. Di bidang pemberantasan korupsi, Lee mengambil langkah radikal. Ia membentuk CPIB, yaitu Corrupt Practice Investigation Bureau, sebuah badan investigasi independen yang sangat ditakuti. Ia juga menaikkan gaji para pejabat publik hingga level tertinggi di dunia, termasuk gaji Perdana Menteri yang bisa mencapai $2 juta AS per tahun. Bagi Lee, ini adalah investasi untuk memastikan integritas. Prinsipnya sederhana. Jika ingin pejabat yang jujur, beri mereka cukup sehingga mereka tidak tergoda untuk mencuri. Hasilnya, korupsi nyaris hilang dari kehidupan sehari-hari masyarakat di Singapura. Lee juga berhasil menjaga stabilitas di masyarakat yang sangat beragam secara etnis. Dia menerapkan kebijakan kuota etnis di perumahan untuk mencegah segregasi rasial dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar nasional guna menghindari dominasi satu kelompok atas yang lain. Politik identitas dilarang keras. Bagi Lee, keberagaman adalah kekuatan,
tetapi hanya jika dikelola dengan tangan besi dan visi yang jelas. Namun, di balik kesuksesan itu ada sisi gelap yang tak bisa diabaikan. Sistem demokrasi di Singapura selama masa kepemimpinan Lee sering dianggap dikebiri. Partai Aksi Rakyat atau PAP yang ia dirikan tak pernah kalah dalam pemilu sejak tahun 1959. Berbagai strategi digunakan dari gerrymandering wilayah pemilihan, gugatan hukum terhadap oposisi seperti dalam kasus JB Jeyaretnam, hingga kontrol ketat terhadap media massa. Semua itu menciptakan sistem politik yang stabil, tapi sangat terbatas dalam hal partisipasi dan kebebasan. Di bidang hak asasi manusia, Singapura juga tak lepas dari sorotan. Hukuman mati wajib diberlakukan untuk pelanggaran penyalahgunaan obat yang mengakibatkan puluhan eksekusi dalam 2 dekade terakhir. Pasal 377A yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis juga baru dicabut pada tahun 2022. Aksi demonstrasi pun hampir mustahil dilakukan kecuali di ruang yang telah ditentukan, seperti Speaker's Corner, dan itu pun dengan izin yang ketat. Isu diskriminasi terhadap pekerja migran juga menjadi sorotan. Kerja asing, terutama di sektor konstruksi, kerap hidup dalam kondisi sempit dan keras. Sistem foreign worker levy dianggap memperlakukan tenaga kerja asing sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai manusia. Bahkan bagi permanent residents atau PR, status mereka tetap berada di bawah warga negara penuh, baik dalam akses fasilitas maupun representasi politik. Pendukung Lee Kuan Yew berpendapat bahwa demokrasi ala Singapura adalah kebutuhan historis, cara terbaik untuk menjaga stabilitas dalam negara kecil yang multi-etnis dan rentan konflik. Sebaliknya, para pengkritik menilai bahwa Lee telah membangun kapitalisme otoriter, tempat di mana kemakmuran hanya bisa dicapai dengan mengekang kebebasan sipil dan politik. Survei tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 75% warga Singapura puas dengan sistem politik negaranya. Namun ada catatan menarik di mana 82% generasi muda menyuarakan keinginan akan lebih banyak ruang untuk berekspresi dan berpendapat. Ini mencerminkan ketegangan antara generasi yang hidup di bawah bayang-bayang stabilitas dan generasi yang tumbuh dengan harapan akan kebebasan yang lebih besar. Model Singapura mungkin memang bukan untuk semua negara. Ia hanya bisa berhasil di tempat yang sangat spesifik, yaitu negara kecil dengan masyarakat terdidik, lokasi geostrategis, dan prioritas tinggi terhadap stabilitas. Namun warisan Lee Kuan Yew menyisakan pertanyaan yang gantung, bisakah sistem ini bertahan tanpa figur karismatik sepertinya? Dan yang lebih penting, apakah kemakmuran materi memang sepadan dengan kebebasan yang hilang? Pada 23 Maret 2025, Singapura memperingati 1 dekade sejak wafatnya pendiri negara tersebut. Meskipun tidak ada upacara nasional yang resmi, berbagai kegiatan lokal diadakan untuk mengenang kontribusinya. Seperti yang pernah dikatakan Lee Kuan Yew sendiri, bahwa masa depan adalah apa yang kita perbuat. Kata-kata itu kini menjadi refleksi dari warisan yang tak mudah untuk dipisahkan. Antara kemajuan dan kekuasaan, dan antara kebanggaan serta kritik. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.